Pada abad ke-19 Masehi, agama di Eropa nyaris sekarat. Ia mendapat gempuran hebat terutama dari ketiga pemikir Yahudi itu, yaitu dari Karl Marx, Freud, dan Comte. Kesimpulannya sama, agama itu ilusi, agama itu bohong. Agama merusak dan menghinakan manusia. Marx berpendapat agama merupakan candu masyarakat. Agama tidak lebih dari bayang-bayang dunia materi. Jadi, yang sebenarnya ada adalah materi. Agama itu bayang-bayang, dan karenanya sebenarnya agama bikinan manusia sendiri, bukan berasal dari Tuhan. Freud mendefinisikan agama lebih jijik lagi. Agama katanya tidak lebih dari nafsu birahi yang tertahan, yang tidak tersalurkan secara bebas. Dan Comte memandang agama sebagai tahap primitif dari pemikiran manusia. Karena tahap primitif manusia sudah terlewati, agama tidak dibutuhkan lagi. Dua orang pertama, Freud dan Comte, sangat kuat pengaruhnya pada dunia ilmiah, sehingga pengetahuan ilmiah menjadi kehilangan aroma spiritualnya. Pengetahuan ilmiah yang meniadakan dunia ruhani. Tidak ada dunia kecuali dunia sekarang ini, dunia materi. Sedangkan Karl Marx kuat pengaruhnya pada dunia politik, karena maklah komunisme diformulasikan dan tersebar ke seluruh alam. Baik pengetahuan ilmiah ataupun komunisme sama-sama ateis dan menuhankan manusia sebagai pengganti Allah. Inilah antara lain keberhasilan Dajjal dalam bidang sains dan politik abad ke-20. Dajjal semakin mondial. Kapitalisme merupakan perangkap Dajjal paling efektif. Manusia dibuat sedemikian rupa untuk menuhankan benda di samping manusia. Amerika disinyalir menjadi sarang Dajjal pada abad ini. Setelah Perang Dunia Kedua, pertarungan dunia dimenangkan oleh Amerika. Dajjal dan pasukan rahib-rahib Yahudi mengendalikan Amerika dan sekutunya. Stempel Dajjal ada di dalam mata uang dolar. Bintang Daud memenuhi simbol-simbol instansi dari militer sampai hiburan. Televisi pun menjadi sarana efektif kampanye Dajjal dan Yahudi. Demikianlah Dajjal dan Yahudi untuk sementara ini berada dalam puncak kemenangan. Tak satu sektor pun yang tak tersentuh oleh Dajjal. Sampai-sampai Amerika pun mereka mengganti dengan nama Dajjal, Samiri, kemudian disingkat Sam, merupakan kependekan dari Samiri. Mereka ingin disebut Uncle Sam. Dalam simbolnya Uncle Sam digambarkan seseorang yang berseragam rahib Yahudi, menggunakan tudung laken, berjenggot dan berkumis tebal, serta mengenakan setelan jas dan dasi persis seragam rahib Yahudi. Namun di balik itu, kekuatan Muslim sangat sejati, yang mendasarkan pada iman mulai tumbuh dan berkembang. Orang-orang Islam dari berbagai kalangan mulai bergairah mengamalkan agama. Masjid-masjid sedikit demi sedikit mulai dipenuhi jamaah. Salat berjamaah yang merupakan amalan paling ditakuti oleh Dajjal dan Yahudi mulai marak dilaksanakan di masjid-masjid. Orang-orang mulai tertarik kepada amalan sunnah Rasulullah, dari mulai ibadah, muamalah, muasyarah, sampai pada pengobatan. Amalan sunnah ini salah satu amalan yang paling ditakuti oleh kaum kufar setelah dakwah dan salat berjamaah. Dari segi politik, kaum muslimin kini telah merangkak menuju kepemimpinan khilafah ala minhajin nubuwah, suatu sistem politik yang pernah ada pada zaman keemasan. Walau belum menampakkan hasil secara politik, tapi sesungguhnya keberhasilan itu ada. Namun kekuatan itu mengalir laksana air, pelan, lembut, namun pasti tengah menuju kepada kekuatan dahsyat.
Imam Mahdi al-Muntadhar yang dulu masih menjadi pertanyaan bagi sebagian kaum muslimin, kini kepemimpinan itu menjadi lebih mungkin terwujud dalam waktu dekat. Semakin banyak kaum muslimin yang optimis akan kedatangan Imam Mahdi sebagaimana dijanjikan oleh hadis Nabi, justru keyakinan itu timbul bagi orang-orang istiqomah memperjuangkan Islam dan umatnya. Kelak Imam Mahdi beserta pasukan kaum muslimin yang beriman mula-mula akan menaklukkan Makkah yang kini dikuasai oleh Wahabisme, Salafisme, yakni suatu gerakan yang banyak memecah belah kaum muslimin daripada mempersatukannya. Suatu gerakan yang banyak menguasai masjid dengan masalah fikihnya dengan cara menyakiti umat dan sedikit pun tidak mampu membendung arus kristenisasi. Lebih banyak mengeluarkan umat Islam keluar Islam, sedangkan cara menuduh bid'ah daripada memasukkan orang kafir ke Islam, atau paling tidak memasukin orang Islam ke dalam Islam itu sendiri. Setelah menaklukkan Wahabi dan Salafi di Jazirah Arab, Al-Mahdi akan menaklukkan Persia, pusat Syiah dan bid'ah terbesar di dunia. Bahkan Dajjal kelak akan keluar di negeri ini, yakni di negara bagian Isfahan, Persia. Turki sekuler menjadi sasaran selanjutnya. Dalam struktur Masonik internasional, Turki dimasukkan sebagai suku ke-13 dari ras Yahudi. Kita tidak tahu persis ras Yahudi yang jumlahnya 12 menjadi 13 setelah mendapat tambahan dari ras bangsa Turki. India menjadi target selanjutnya. Inilah pusat kegelapan dunia di zaman modern. Saat orang telah meninggalkan penyembahan pada binatang, India masih saja menyembah binatang. Sapi, monyet, dan ular diyakini sebagai tuhan-tuhan mereka. Kalau saja tidak orang-orang dakwah, India merupakan miniatur bangsa kuno di abad modern. Suatu saat pada masa Imam Mahdi, 1 miliar penduduk India akan masuk Islam. Target selanjutnya adalah bangsa Kiraman. Demikianlah Nabi Muhammad menyebutkan. Nabi menyebutkan ciri-ciri orang Kiraman adalah bermata sipit. Ia mengisyaratkan kepada bangsa-bangsa yang berada di Asia Timur, Cina, Jepang, Mongol, Korea, dan termasuk Indonesia. Akhirnya Imam Mahdi dengan dibantu oleh Isa bin Maryam akan mendatangi Roma, pusat Katolik dan pusat bid'ah dalam tradisi agama Abraham atau Nabi Ibrahim. Pada saat itulah Isa dan kaum muslimin yang beriman akan bersemangat menghancurkan salib sebagaimana simbol kemusyrikan dan merupakan bid'ah besar dalam tradisi Abrahamik. Selain itu juga akan dimusnahkan babi yang pernah dihalalkan oleh Paulus, pendiri Katolik. Pada saat inilah seluruh orang-orang Nasrani akan berduyun-duyun masuk Islam. Setelah peristiwa ini manusia terbagi menjadi 2, Islam dan Yahudi. Mengapa demikian? Karena seluruh manusia telah memeluk Islam kecuali bangsa Yahudi. Bangsa yang kini tidak lebih 12 juta ini memilih mati daripada harus memeluk Islam. Akhirnya mereka dibunuh oleh kaum muslimin tanpa kecuali. Hingga akhirnya kaum Yahudi lari terbirit-birit dan bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan. Anehnya, saking bencinya batu dan pohon itu atas orang-orang Yahudi, mereka pun memberitahu tempat persembunyian Yahudi kecuali pohon Gordon, kata Nabi, karena ia merupakan pohon Yahudi. Pada penaklukan Roma itu pula, Dajjal si pengecut keluar dari persembunyiannya. Dalam hadis disebutkan yang artinya akan keluar Dajjal beserta 70.000 pasukan Yahudi di Isfahan. Pada hadis lain disertai pula dengan 70.000 ulama jahat, para wanita yang tidak menutup aurat, dan para pemusik. Dajjal akan menyerang Syam atau Palestina,
menghancurkan pasukan Imam Mahdi dan Isa bin Maryam. Pada waktu itu setelah salat subuh, jamaah masjid yang dipimpin oleh Al-Mahdi keluar. Sementara Dajjal bermaksud menyerang. Nabi Isa dan pasukan kaum muslimin bertemu dengan pasukan Dajjal. Kedua pasukan itu pun bertemu. Terjadilah perang campur hingga akhirnya seperti diceritakan di atas. Ketika pasukan Yahudi melalui Keteter, Dajjal bermaksud melarikan diri, namun ia kepergok oleh Nabi Isa bin Maryam di gerbang Lud, Palestina. Setelah berhadapan dengan Isa putra Maryam, badannya mendadak meleleh seperti lilin kena api, atau dalam bahasa lain riwayat seperti garam terkena air, hancur. Maka setelah itu musnahlah sejarah Dajjal yang bercokol membuat fitnah dan bid'ah selama lebih dari 4.500 tahun. Pasca pembunuhan Dajjal, dunia diliputi keamanan dan kedamaian. Kemakmuran material dan spiritual mendapat titik temu. Dunia dipimpin oleh seorang yang adil, kuat, dan saleh. Itulah Al-Mahdi. Dialah khalifah terakhir kaum muslimin dan dunia, khilafah ala minhajin nubuwah. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaika ya habib Allah.